Allahu Akbar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini. Karena tiada nikmat yang paling besar melainkan nikmat tatkala kita bisa melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Bahkan jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala disebutkan setiap langkah yang kita gerakkan dari tempat aktivitas kita, dari tempat tinggal kita menuju ke rumah Allah ini, satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah untuk terus melaksanakan salat berjamaah di rumah-rumah Allah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait tentang pengetahuan daripada ahli waris secara umum. Apalagi kondisi hari ini, kadang-kadang ada satu keluarga meninggal dunia dalam musibah bencana alam, lalu ahli waris yang ditinggalkan ada saudari perempuan kandung dan juga ada sepupu ataupun anak laki-laki dari paman dari almarhum yang meninggal dunia. Menjadi pertanyaan, apakah sepupu tersebut berhak mendapatkan warisan? Juga menjadi pertanyaan, apakah saudari perempuan kandung ini juga termasuk ahli waris yang berhak? Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, mengulang pada kajian sebelumnya kita telah membahas bahwasanya semua ahli waris itu kalau kita hitungkan ya, ataupun kalau kita hitung secara umumnya, total ahli waris ada 25 orang. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari 25 orang ini tidak semua dapat. Karena secara kaedah adalah yang dekat hubungannya dengan almarhum akan menghalangi yang jauh hubungan kekerabatan dengan almarhum. Lalu kalau contoh yang kita sebutkan tadi, seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada adik perempuan satu orang. Jadi anak nggak ada, pasangannya sudah meninggal dunia juga, bahkan mereka meninggal dunia secara berbarengan dalam musibah bencana alam misalkan. Lalu ahli waris yang hidup siapa? Ada adik perempuan satu orang, kemudian ada anak laki-laki dari paman kandung dari almarhum yang meninggal dunia. Berarti kalau disebut anak laki-laki dari paman, ini hubungannya dengan almarhum adalah sepupu, anak adik ayah ataupun anak abang ayah daripada almarhum. Sehingga dalam kasus ini siapa yang berhak? Maka kita lihat termasuk ahli waris yang berhak dalam kasus ini adalah semua berhak. Saudari perempuan kandung ataupun adik perempuan daripada almarhum yang meninggal dunia ini termasuk ahli waris yang berhak.
Kapan dia dapat? Selama almarhum yang meninggal dunia ini tidak memiliki keturunan dan tidak ada lagi orang tua, maknanya sudah meninggal dunia. Jadi misalkan kayak contoh tadi, jadi satu keluarga meninggal secara bersamaan. Jadi meninggal seorang suami, meninggal kemudian istrinya juga meninggal secara bersamaan, anak-anaknya juga meninggal secara bersamaan. Lalu almarhum suami ini dia punya adik perempuan satu orang. Nah, jadi pertanyaan, apakah adik perempuan ini termasuk ahli waris yang berhak? Termasuk. Berapa bagian untuk adik perempuan kandung daripada almarhum yang perempuan ini? Dia dapat bagian 1/2 ataupun setengah ataupun 50%. Lalu kalau ada yang tanya, dari mana dalilnya saudari perempuan kandung ini dapat bagian setengah? Maka dalilnya itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 176, ya, akhir daripada surat An-Nisa. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagian kepada ahli waris yang disebut dengan kalalah. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jadi ketika mereka meminta fatwa kepada Nabi Muhammad tentang permasalahan kalalah, qulillahu yuftikum fil kalalah, maka Allah yang memberikan fatwa tentang masalah kalalah ini. Siapa itu kalalah? Inimru'un halak, ketika seorang meninggal dunia, laisa lahu walad, dia tidak ada keturunan, maknanya meninggal ataupun dia meninggal secara bersamaan. Karena dalam kaedah permasalahan ilmu faraid ini, kalau ada di antara ahli waris meninggal secara bersamaan, tidak diketahui mana duluan mana kemudian, maka di antara mereka tidak saling mewarisi. Kecuali kalau diketahui selisih waktu. Oh, pertama diketahui meninggal orang tuanya, anaknya waktu musibah banjir bandang misalkan sempat bergantungan di pohon misalkan. Lalu beberapa jam kemudian meninggal anak, maka dalam kasus ini ada terjadi perpindahan hak milik ataupun ada terjadinya dua penentuan waris. Yang pertama, ketika meninggal orang tua, siapa masih hidup? Oh, anak itu masih hidup. Karena syarat daripada ahli waris itu adalah hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia si pewaris. Nah, jadi hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia si pewaris. Jadi pembagian warisan ini dilakukan ataupun penentuan ahli waris ini bukan ditentukan ketika mau bagi. Nah, ini yang banyak keliru yang terjadi dalam masyarakat kita. Kadang-kadang meninggal orang tua katakanlah tahun 2018, meninggalkan 4 orang anak. Jadi orang tua meninggal 2018, semua anak ini ketika meninggal orang tuanya 2018, semua anak-anak ini masih hidup. Kebiasaan orang kita, begitu meninggal orang tua tidak dibagi harta warisan, ditunda dalam waktu yang lama, sampai misalkan tahun 2021 meninggal anak pertama. Anak pertama ini statusnya dia sudah berkeluarga dan ada keturunan. Belum lagi dibagi harta peninggalan orang tuanya ini. 2021 meninggal anak pertama, 2023 meninggal anak nomor 2. Ya. Baru mau dibagi sekarang nih harta peninggalan orang tua yang meninggal 2018. Yang sekarang kalau kita mau bagi, yang hidup tinggal 2 orang lagi. Jadi total anaknya tadi ada 4 orang. Meninggal orang tua 2018, waktu itu masih hidup semua. Tidak dibagi, ditunda sampai tahun 2021 meninggal anak pertama, 2023 meninggal anak nomor 2, 2025 baru mau dibagi harta peninggalan orang tuanya. Nah, ketika mau dibagi hari ini yang hidup tinggal 2 orang. Maka bagaimana cara perhitungannya? Apakah terhadap 2 orang anak laki-laki yang pertama ataupun yang sudah meninggal ini tetap dihitung haknya,
maka tetap dihitung haknya. Karena kenapa? Syarat daripada kewarisan itu adalah hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia si pewaris. Jadi penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggal dunia. Oh, waktu meninggal orang tua 2018 siapa masih hidup? Semua anak masih hidup. Maka semua ini harus dihitung haknya. Maka hak anak pertama yang sudah meninggal dunia ini tetap dihitung haknya setelah diketahui bagian hak anak pertama akan diwariskan lagi kepada ahli waris berikutnya. Oh, ada keturunan dia, ada istrinya juga ada hak, ya. Jadi nggak boleh kita langsung mengatakan oh ini nggak dapat, ponaan ini nggak dapat, karena kenapa? Ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, ini adalah pernyataan yang salah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mengatakan adalah hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia si pewaris. Maka kembali kita kepada kasus yang kita sebutkan tadi. Meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia secara bersamaan dengan istrinya dan juga anak-anaknya, meninggalkan ahli waris, ada adik perempuan satu orang. Maka bagian untuk adik perempuan ini disebutkan tadi di dalam surat An-Nisa ayat 176. Bahkan si saudari perempuan kandung dengan almarhum ini dia dapat bagian setengah ataupun 50%. Ya. Nah, tentu jadi pertanyaan, lalu bagaimana terkait terhadap pembagian kepada sepupu tadi? Anak laki-laki dari paman kandung dari almarhum. Apakah dia mendapatkan bagian atau dia tidak dapat hak faraid? Maka kita ketahui yang namanya sepupu itu juga ada hubungan darah. Ada hubungan darah. Ya. Jadi hubungan darah dari sebelah ayah. Ya. Jadi ada ayah, adik ayah, ya, yang laki-laki, kemudian anak laki-laki dari adik ayah tersebut atau anak laki-laki dari paman. Kalau kita lihat status dari almarhum ini, maka dia juga termasuk ahli waris, bahkan dia mendapatkan asabah dalam kasus ini. Kenapa? Yang disebut dengan asabah itu adalah semua kerabat laki-laki yang ketika dihubungkan dengan almarhum itu tidak diselingi oleh perempuan, yang mana mereka semuanya kurang lebih ada 12 orang. Jadi yang berhak dapat asabah urutan pertama itu adalah anak laki-laki. Nah, jadi menyena anak agam cowok asabah, anak laki-laki ini dapat asabah. Kalau nggak ada anak laki-laki, maka beralih ke bawahnya kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi contoh misalkan, seorang orang tua meninggal dunia, meninggalkan cucu dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal, maka si cucu laki-laki ini dia termasuk mendapatkan bagian asabah. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, urutan nomor 3 daripada asabah itu adalah ayah kandung daripada almarhum. Ya. Oh, kalau masih hidup. Oh, kalau nggak ada ayah, 1 2 3 ini nggak ada, anak nggak ada, cucu laki-laki nggak ada, ayah nggak ada, maka asabah ini beralih ke urutan nomor 4, yaitu kakek dari sebelah ayah kalau masih hidup kakek. Nah, kadang-kadang orang kita begitu meninggal dunia, dilihat orang tua sudah meninggal dunia, kakek masih hidup, enggak dikasih bagian kakek. Dengan apa? Bahkan mereka mengeluarkan candaan lagi, yang kepe tajuk ke kakek, yang katuha kakek. Ya. Nanti kalau kita kasih, nanti kakek meninggal dunia. Jadi bukan seperti itu. Kita bicara masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak. Maka kakek ini juga dapat asabah. Kalau urutan 1 2 3 tadi nggak ada, anak ada, cucu laki-laki nggak ada, ayah nggak ada daripada almarhum, kemudian kakek daripada almarhum ini dapat bagian kalau masih hidup. Oh, kalau urutan 1 sampai 4 ini nggak ada, maka asabah ini jatuh kepada saudara laki-laki kandung. Ya. Saudara laki-laki kandung. Oh, kalau tidak ada juga yang laki-laki, maka beralih kepada urutan nomor 6, saudara laki-laki yang sebapak dengan almarhum. Kalau ada, sabohyah beda mak dengan almarhum. Ya. Oh, kalau nggak ada juga, beralih kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dari almarhum. Berarti siapanya almarhum nih? Keponakan, anak kemun. Jadi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung ini dia juga termasuk asabah, dengan catatan
urutan 1 sampai 6 tadi nggak ada. Ya. Oh, kalau nggak ada juga jatuh kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Oh, kalau nggak ada juga beralih kepada paman kandung, paman sebapak. Oh, kalau nggak ada juga maka beralih kepada anak laki-laki dari paman kandung dari almarhum ataupun sepupu tadi. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sehingga dalam kasus ini yang kita sebutkan tadi, saudari perempuan kandung dia dapat bagian setengah, sisanya setengah lagi itu diberikan kepada sepupu, kepada anak laki-laki dari paman kandung almarhum secara asabah. Dan ini dalilnya disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, al-hiqul faraidha bi ahliha, berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Fama baqiya fali aula rajulin dzakarin, adapun sisa itu diberikan kepada kerabat laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum. Maka dalam kasus tadi, saudari perempuan kandung karena dia dapat bagian pokok, yang itu bagiannya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176, kasih bagian dia setengah dulu karena dia sendiri, sisanya baru diberikan kepada sepupu tadi ataupun anak laki-laki dari paman kandung dari almarhum yang meninggal dunia. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, harus kita ketahui secara umum dulu terkait tentang masalah ahli waris. Ya. Siapa saja ahli waris yang berhak, siapa tidak berhak, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Ada ahli waris dari pihak laki-laki, ada juga ahli waris dari pihak sebelah perempuan, ya. Dan ini juga disebutkan di dalam dalil, yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Di sana juga Allah menyebutkan bagian untuk anak perempuan, ya. Kemudian An-Nisa ayat ke-11 juga di sana Allah menyebutkan bagian kepada ibu kandung daripada almarhum kalau masih hidup, ya. Jadi kalau masih hidup ibu kandung, maka ibu termasuk ahli waris yang berhak walaupun almarhum ini punya keturunan. Jadi kemudian An-Nisa ayat ke-12 di sana Allah juga menjelaskan hak kepada istri ataupun suami dan istri daripada almarhum. Kemudian An-Nisa ayat 176 di sana Allah menyebutkan bagian terhadap saudara dan saudari kandung yang perempuan, baik yang sekandung ataupun yang sebapak, ya. Berarti sabohyah beda mak. Nah, ini juga termasuk ada hubungan darah, karena sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah dengan nasab yang hakiki. Berarti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau yang tidak ada hubungan nasab, nah, contoh seperti anak angkat ataupun anak yang diadopsi, maka ini dia tidak berhak mendapatkan secara faraid ataupun secara warisan. Tapi anak angkat ataupun anak yang diadopsi ini dia boleh dapat secara pemberian hibah ataupun wasiat. Maka dalam hal ini juga nggak boleh semua harta diberikan kepada anak angkat. Maksimal pemberian wasiat itu adalah 1/3. Berarti kalau ada total harta peninggalan almarhum ada 600 juta misalkan, maksimal yang boleh diberikan kepada anak angkat ini adalah 1/3-nya ataupun kurang lebih 200 juta. Ya. Oh, kenapa nggak boleh semua? Karena ini juga ada dalilnya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu hendak mewakafkan, bahkan ingin menyumbangkan hartanya lebih dari setengah, 2/3 daripada hartanya untuk kemaslahatan umat. Berarti kalau disebut 2/3 kurang lebih dalam 66%. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ana dzu malin, ya Rasulullah saya seorang yang hartawan ya Rasulullah, dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya satu anak perempuan saja. Boleh enggak saya wasiatkan 2/3 ataupun 66% daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Kemudian Rasulullah mengatakan enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, enggak boleh juga. 1/3-nya ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan apa? Ats-tsulus was-tsulusu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Innaka intadzar warathaka aghniya khairum min an tada'hum
alatan yatakaffafuna nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, makna ahli waris ini adalah yang ada hubungan darah, yang memenuhi sebab-sebab mendapatkan warisan. Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan papa meminta-minta. Karena kenapa? Pelaksanaan wasiat itu dilakukan sebelum pembagian harta warisan. Kita juga sudah pernah menjelaskan ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan sebelum harta itu dibagi untuk ahli waris. Ya. Misalkan seorang meninggal dunia, maka langkah pertama yang kita tentukan adalah penentuan ahli waris. Siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Oh, almarhum ada meninggalkan anak perempuan. Kemudian almarhum ada meninggalkan saudari perempuan kandung. Oh, almarhum juga ada ahli warisnya, ada paman. Jadi ada anak perempuan, ada saudari perempuan kandung, adik kandung daripada almarhum yang perempuan, kemudian ada paman. Maka harus kita tentukan mana yang berhak, mana yang tidak berhak. Oh, dalam kasus ini yang berhak itu adalah yang pertama anak perempuan. Dia dapat setengah karena dia seorang diri dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian untuk saudari perempuan kandung, dalam kasus ini dia dapat bagian asabah ma'al ghairi. Dia dapat sisa kepada saudari perempuan kandung ini. Adik perempuan ini dapat sisa. Dan ini uniknya, termasuk perempuan yang mendapatkan asabah. Ya, dia dapat asabah ma'al ghairi berdasarkan apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila berjumpa dengan keturunan perempuan sebagai asabah. Sedangkan paman dalam kasus ini terhalang dengan saudari perempuan kandung. Ya. Dan kebanyakan yang terjadi di masyarakat kita dalam kasus ini enggak dikasih untuk yang perempuan. Yang dapat adalah paman, nyo wali merempa, nyo rinang hana merempa. Padahal ini adalah pernyataan yang salah. Padahal dalam kasus yang kita sebutkan tadi, saudari perempuan kandung ini lebih berhak dapat dibandingkan dengan paman. Ini kalau kita bicara dalam masalah asabah, bukan masalah perwalian mau nikah. Kalau perwalian nikah jelas itu lebih hak paman, ya, yang berhak menjadi wali nikah, bukan berarti yang perempuan. Tapi dalam masalah faraid ini kadang-kadang ini juga ada perbedaan, ya. Maka dalam kasus ini saudari perempuan kandung dia dapat, sedangkan paman terhalang dengan saudari perempuan kandung. Maka harus kita tentukan mana ahli waris yang berhak, mana yang tidak berhak. Kemudian langkah kedua yang harus kita ketahui jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita inventarisir apa saja harta yang ditinggalkan oleh almarhum secara sempurna. Ustadz, almarhum ada harta bersama dengan pasangannya. Ini harus kita pisah. Mana harta yang dimiliki oleh suami, mana harta yang dimiliki oleh istri. Orangnya nah harta seharkat. Kalau ada harta seharkat ataupun harta bersama ataupun harta gonogini, ini dipisah di awal. Sehingga kita tahu mana yang menjadi hak bagian suami, mana yang menjadi hak bagian istri. Kemudian nanti ada juga namanya harta bawaan. Apa itu harta bawaan? Harta yang didapatkan sebelum perkawinan ataupun yang didapatkan dari warisan dari orang tua masing-masing. Oh, suami, almarhum suami sebelum meninggal dunia dia pernah dapat harta warisan dari orang tuanya. Ada satu tanah misalkan ataupun ada satu rumah dan lain sebagainya, maka itu dihitung sebagai harta bawaan. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setelah ditotal tadi dari setengah harta bersama ditambah dengan harta bawaan almarhum suami, ya, maka ini yang disebut dengan istilah apa? At-tirkah. Kalau dalam kitab-kitab fikih ilmu faraid, ya, ataupun fiqh al-mawarith, itu disebut dengan at-tirkah. Apa itu at-tirkah? Kullu ma yatrukuhu al-mayyit ba'da wafatihi bi syartin al-milkut tam. Jadi segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum miliknya secara sempurna, berarti enggak ada hak orang lain, enggak ada milik orang lain. Ini adalah harta murni milik almarhum. Maka setelah kita ketahui harta yang betul-betul dimiliki oleh almarhum ini secara sempurna,
sebelum harta itu dibagi untuk ahli waris, diselesaikan kewajiban-kewajiban dulu. Kewajiban yang pertama adalah untuk biaya persiapan pemakaman almarhum, tajhiz mayit, ya, transportasi ambulan, tanah kuburan dan sebagainya. Menyahana yang tanggung. Kalau tidak ada yang tanggung, maka diambil daripada harta peninggalan almarhum tersebut, atirkah. Kemudian kewajiban yang kedua adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Ya, kita sering menyampaikan bahwasanya hutang ini ada dua macam. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang berkaitan dengan hak Allah, contoh nazar. Ya, seseorang bernazar, ya Allah, ketika dia sakit, ya Allah, kalau saya sembuh nanti saya akan sumbang 5 juta buat masjid. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Tapi belum sempat dilaksanakan nazarnya, qadarullah meninggal dunia. Maka di sana ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan hutang nazar daripada almarhum. Atau misalkan dari harta peninggalan almarhum selama dia hidup sudah mencapai syarat wajib untuk dikeluarkan zakat, ya. Jadi syarat wajib dikeluarkan zakat itu memenuhi dua kriteria. Yang pertama mencapai nisab, yaitu 85 gram emas, ya, senilai 85 gram emas, dan setelah disimpan selama setahun sampai haul selama setahun. Jadi kalau sudah sampai nisab dan telah sampai haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Oh, kalau dia sudah simpan harta, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, lalu belum sempat dikeluarkan zakatnya, qadarullah meninggal dunia, maka ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan terkait zakat daripada almarhum. Karena jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang menganggap sepele tentang masalah zakat ini. Padahal masalah zakat ini juga termasuk masalah yang penting. Kedudukan zakat ini sama pentingnya seperti kedudukan sholat. Bahkan di dalam Al-Quran itu diulang-ulang dan dipasangkan antara kalimat sholat dan zakat, dan diulang-ulang sampai kurang lebih 32 kali. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini selesaikan dulu zakat ini kalau ada kewajiban zakat. Lalu kemudian kewajiban yang ketiga adalah melaksanakan wasiat. Oh, almarhum ada wasiat tadi untuk kasih buat anak angkatnya. Ya, ini harus dikeluarkan dulu di awal. Ya. Baru setelah itu pembagian harta warisan kepada para ahli waris. Jadi ini kurang lebih jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah yang perlu kita ketahui ketika ada orang yang meninggal dunia. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang permasalahan ahli waris, ini juga menjadi sesuatu hal yang penting dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris. Kita ketahui di dalam teori tentang masalah ilmu faraid ini, setidaknya ahli waris ini dibagi menjadi dua macam. Ada ahli waris yang dapat bagian tertentu ataupun bagian pokok. Ada ahli waris yang mendapatkan bagian yang tak tertentu. Ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, yang mana bagian mereka telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, telah Allah sebutkan di dalam hadis, dan telah Allah sebutkan juga ataupun yang telah disebutkan di dalam ijma' daripada para sahabat. Jadi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, contoh dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12, An-Nisa ayat 176, tentang porsi masing-masing ahli waris. Bagian yang telah juga ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadis Rasulullah SAW, seperti Rasulullah menentukan bagian kakek dan nenek. Jadi misalkan seorang meninggal dunia, ya, ayahnya sudah duluan meninggal, tapi kakek ataupun nenek sebelah ayah masih hidup, maka dalam kasus ini nenek ini tetap berhak. Dari mana kita tahu hal tersebut? Di dalam hadis Rasulullah SAW, ataupun dalam kasus tadi kita sebutkan kalau kakek, juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, laka as-sudus, untukmu wahai kakek dapat bagian 1/6. Ya.
Dan juga ijma' daripada para sahabat Rasulullah SAW terkait dengan kasus-kasus tertentu, sebagaimana dalam permasalahan aul dan masalah rad yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, termasuk juga dalam permasalahan al-Gharawain, ya, ataupun Umariyatain. Jadi ijma' pada masa Khalifah Umar bin Khattab dalam kasus faraid. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi kita sebutkan bahwasanya ada ahli waris yang dapat bagian tertentu ataupun bagian pokok, yang mana bagian mereka yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ahli waris yang dapat bagian tertentu ini setidaknya ada 6 bagian tertentu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada yang dapat bagian 1/2, ada yang dapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Jadi bagian-bagian itu semua Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan di sana ada pemilik daripada bagian-bagian tersebut. Ya. Contoh saja, kalau ditanya siapa saja ahli waris yang dapat bagian setengah, dan apa saja syarat-syarat dia mendapatkan bagian setengah. Jadi setidaknya ahli waris yang dapat bagian setengah ini ada 5 orang, ya, tapi ada syarat dan ketentuannya. Contoh saja, yang pertama itu adalah anak perempuan. Dia dapat bagian setengah dengan catatan dia sendiri ataupun tunggal, tidak lebih dari 1. Dan yang kedua, tidak ada anak laki-laki. Jadi menyena anak agam na ani inang itu sudah lain nanti bagiannya. Tapi kalau dia adalah anak perempuan tunggal, ya, tidak ada anak laki-laki, maka dia dapat bagian setengah. Dari mana kita tahu dalilnya? An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya 1 anak perempuan tunggal, maka dia dapat bagian nisfu, setengah. Seperti disebutkan nisfu Sya'ban, maknanya pertengahan Sya'ban. Ya, nisfu itu adalah setengah ataupun 1/2 ataupun 50%. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ahli waris yang dapat bagian setengah yang lainnya adalah suami. Suami dapat bagian setengah dari harta siapa? Dari harta peninggalan almarhumah istrinya. Apa saja syarat suami ini dapat bagian setengah? Ketika almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan. Contoh, meninggal seorang istri, dia nggak ada keturunan, tapi dia punya suami, ada pasangannya masih hidup, ya. Maka dalam kasus ini hak untuk suami itu dia dapat bagian setengah. Dari mana kita tahu suami itu dapat bagian setengah? Kita buka kembali Al-Quran, surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami dia mendapatkan bagian setengah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak memiliki keturunan. Sehingga ini dalil bahwasanya suami juga dapat bagian setengah. Syaratnya bagaimana? Rupanya ketika istrinya meninggal dunia ini tidak ada keturunan. Kalau ada keturunan, ada anak laki ataupun ada anak perempuan, enggak jadi dapat bagian setengah, dia dapat bagian yang lain, ya. Jadi ini 2. Kemudian yang berikutnya, ahli waris yang dapat bagian setengah itu adalah saudari perempuan kandung. Nah, sebagaimana kasus yang kita sebutkan di awal. Kapan saudari perempuan kandung ini dapat bagian setengah? Ketika almarhum yang meninggal dunia ini tidak ada keturunan dan tidak ada orang tua, dan dengan catatan saudari perempuan kandungnya ini hanya tunggal sendiri, tidak ada saudara laki-laki kandung. Karena kalau ada saudara laki, ada abang dan ada adik perempuan, enggak jadi adik perempuan ini dapat bagian setengah, ya. Dia dapat bagian yang lain. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita tahu, ya, siapa yang dapat bagian, berapa kadar bagiannya, apa syarat dia dapat bagian tersebut, ya. Begitu juga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang meninggal dunia, misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris
ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal. Contoh, ada orang tua. Orang tua ini punya anak laki-laki tunggal, yang mana anak laki-lakinya ini sudah duluan meninggal dunia dibandingkan orang tuanya. Tapi anak laki-laki ini dia sudah berkeluarga dan ada keturunan, yaitu ada cucu perempuan nih. Kalau kita lihat dari kakeknya ini, ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal dunia. Jadi pertanyaan, berapa hak si cucu perempuan dari anak laki-laki ini? Dia juga dapat bagian setengah, ya. Dengan catatan kalau dia hanya sendiri, ya, saudari perempuan kandung, dan tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki, dia dapat bagian setengah. Dan dengan catatan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, karena kalau ada cucu laki-laki ada cucu perempuan, ini enggak jadi dapat bagian setengah. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini penting juga menjadi pengetahuan kita bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris, dan ketetapan ini sekali lagi langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada ulama, bukan juga datang daripada para nabi-nabinya, tapi langsung ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, fardhatan minallah. Maka jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, karena ingat, setiap harta yang kita dapatkan ini baik secara rezeki yang kita dapatkan dari hasil usaha kita dan sebagainya, ataupun daripada pembagian warisan yang kita dapatkan, semua ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta tersebut, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta itu, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih. Sallallahu